Menurut Syiah, Allah memerintahkan untuk mentaati para imam mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia untuk mentaati imam Syiah. Tidak boleh mengingkarinya dan mereka menjadi hujjah, argumentasi kebenaran. Allah atas langit dan bumi. Mana dalilnya, Pak? Di kitab apa, Pak? Yang ingin kami tanyakan kepadanya bagaimana riwayat di bawah ini. Dalam kitab Syarah Usul Al-Iman, karya Al-Syekh, salah satu ulama kelompok Wahabi, terbitan Darul A'asimah, cetakan pertama tahun 2010 halaman 423. Al-Syekh berkata, pada setiap zaman harus ada orang yang mengetahui atau yang alim, dan ini sebagaimana ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW. Sekelompok dari umatku senantiasa terdapat orang-orang yang menampakkan kebenaran, yakni bahwasanya mereka mengetahui kebenaran dan sabdanya yang berbunyi sekelompok tertuju pada satu hal. Harus adanya orang yang menampakkan kebenaran dan dia disebut oleh kelompok usul dengan Al-Qaim Lillahi Bil Hujjah, dan ini adalah istilah kelompok usul. Maka zaman tidak akan kosong dari seorang penegak untuk agama Allah sebagai hujjah. Tidak mesti berada di suatu negeri, akan tetapi dia berada di bumi pada setiap zaman. Kami tegaskan, tidak mesti berada di suatu negeri, akan tetapi dia berada di bumi pada setiap zaman. Terkadang engkau mengetahui keberadaannya dan terkadang tidak mengetahui. Terkadang engkau bisa berhubungan dengannya dan terkadang tidak. Pernyataan Al-Syekh ini menunjukkan bahwa bumi ini tidak pernah kosong dari seorang yang membawa kebenaran atau hujah Allah. Hal inilah yang diyakini oleh kelompok Imamiyah. Jika demikian, di mana letak kesalahannya? Bapak mengatakan bahwa para imam wajib ditaati. Kami akan bandingkan dengan pernyataan ulama Bapak sendiri tentang wajibnya mentaati imam atau pemimpin. Dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, karya Al-Utsaimin, salah satu ulama kelompok Wahabi, jilid 3, terbitan Muassasah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, cetakan tahun 1425 Hijriah, halaman 658 dan 659. Al-Utsaimin berkata, dengarkan dan taatilah adalah imam kalian pada kondisi apapun, walaupun dalam kediktatoran, yakni sehingga seandainya dia memonopoli harta kaum muslimin, maka wajib mentaatinya. Yaitu apabila seorang pemimpin memonopoli sebuah kaum, maka wajib bagi mereka juga untuk mendengar dan taat pada hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Seandainya saja seorang pemimpin menempati istana-istana dan mereka menaiki mobil mewah serta memakai pakaian paling bagus dan menikah berkali-kali, dan di sisi mereka para budak, mereka sangat menikmati dunia dengan kenikmatan yang banyak, sementara manusia selain mereka dalam kondisi kesengsaraan dan kesusahan serta kelaparan, maka tetap wajib bagi mereka untuk mendengar dan taat, karena kita memiliki sesuatu dan bagi pemimpin sesuatu yang lain, yaitu mereka memiliki tingkatan yang lain dan manusia memiliki tingkatan yang lain pula. Dan kita tetap harus mendengar dan taat kepada pemimpin yang memberikan nasihat kepada kita, agar supaya kita berjalan pada jalan petunjuk Rasulullah SAW. Apabila mereka telah berbuat memonopoli terhadap kita, sementara mereka memiliki istana-istana yang megah dan yang semacamnya, kita tidak boleh mengatakan, demi Allah tidak mungkin kita akan mendengarkan, sementara mereka berada di istana-istana dan mobil-mobil yang megah, dan kami berada dalam kesusahan dan kebutuhan. Bahkan di antara kami ada yang tidak mempunyai tempat tinggal sama sekali, dan semacamnya. Anehnya pernyataan imam bapak tersebut, kita diperintahkan untuk taat kepada imam atau pemimpin, sekalipun dia berbuat monopoli, dan si imam tersebut tidak dikatakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan hal itu. Dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah,
karya Al-Utsaimin, salah satu ulama Wahabi, jilid 2, terbitan Dar Ibnul Jauzi, cetakan ke-6 tahun 1421 Hijriah, halaman 303 sampai 337. Al-Utsaimin berkata, Ahlus Sunnah maksudnya kelompok mereka mutlak bertentangan dengan Ahlul Bid'ah. Maksudnya selain mereka. Mereka melihat bahwa dibolehkan melaksanakan haji bersama pemimpin atau amir, walaupun dia adalah orang yang paling fasik. Bahkan walaupun mereka, yaitu para pemimpin, meminum arak di waktu haji. Kami tegaskan, walaupun mereka meminum arak di waktu haji. Dalam kitab As-Sabaih Adz-Dzahabiyah, karya Al-Ghaniman, salah satu ulama Wahabi, terbitan Dar Ibnul Jauzi, cetakan pertama tahun 1430 Hijriah, halaman 501. Al-Ghaniman berkata, kaum muslimin wajib bagi mereka memiliki seorang imam. Kami tegaskan, wajib bagi mereka memiliki seorang imam, dan tidak disyaratkan bagi seorang imam tersebut bertakwa dan orang terbaik dari kaum muslimin. Bahkan bisa saja dia seorang yang zalim dan fajir. Bersamaan dengan itu, tidak dibolehkan keluar darinya atau melanggar baiatnya, serta tidak boleh menentangnya selama dia memerintahkan hal-hal yang dibolehkan dalam syariat. Bahkan wajib mentaati dan mengikutinya, sekalipun dia berbuat zalim dan mencegah kebenaran. Kami tegaskan, wajib mentaati dan mengikutinya, sekalipun dia berbuat zalim dan mencegah kebenaran. Dalam kitab Ar-Riyad An-Nadhiyah, karya Dr. Abdullah Al-Jibrin, salah satu ulama Wahabi, jilid 4, terbitan Daras Sumai'i, cetakan pertama tahun 2010, halaman 20. Al-Jibrin berkata, pernyataan ayat Al-Quran dan hadis ini mengandung kewajiban untuk mendengar dan mentaati imam kaum muslimin. Kami tegaskan, kewajiban untuk mendengar dan mentaati imam kaum muslimin dan yang mengurusi urusan mereka, yang mana Allah telah menjadikan mereka pemimpin atas kaum muslimin. Kami tegaskan, Allah telah menjadikan mereka pemimpin atas kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menjadikan untuk mereka kekuatan dan kekuasaan, yang dengannya mereka dapat mengurusi urusan-urusan kaum muslimin, sehingga mereka memiliki kerajaan dan kekuasaan. Maka wajib atas rakyat untuk mentaati mereka. Kami tegaskan, wajib atas rakyatnya untuk mentaati mereka. Kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan mereka sebagai tangan atau berkuasa. Di sini jelas bahwa para imam yang diikuti oleh si bapak telah dipilih oleh Allah. Namun mengapa ketika sampai kepada keyakinan Syiah tentang kedudukan para imam mereka, bapak mengkafirkannya? Karena itu, hak kami untuk tidak percaya kalau bapak mencintai Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua ini kami serahkan penilaiannya kepada para pemirsa yang budiman yang menggunakan akalnya.